Om Bhurбhuva Swaha Mahalaksmiyawi. Om Swastiastu. Yang Kadek Siwambara mengucapkan selamat siang ya pada siang hari ini. Seperti janji Tiang bahwa jam 1 kita akan bertemu kembali. Nah, kenapa ada persyaratan seperti itu yang boleh mengikuti, yang boleh melanjuti pelajaran-pelajaran tentang membuka pintu rezeki ini adalah mereka yang sudah menulis tulisan tentang rasa syukur yang telah dicapai 10 tahun ke belakang. Karena mereka yang mengikuti Laksmi Puja ini harus serius, ya, harus serius, bukan sekedar saja. Maka Tiang mengucapkan terima kasih dan selamat bertemu kembali kepada sahabat-sahabat yang sudah mengikuti ini kembali. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan di Laksmi Puja ini untuk membuka pintu rezeki itu sebenarnya adalah proses merubah nasib dan takdir kita ke depan. Kita sudah pahami bahwa nasib kita sekarang memang tidak bisa dirubah, ya. Nasib yang sekarang terjadi ini tidak bisa dirubah, ya. Nasib dan takdir Bapak Ibu, sahabat-sahabat di grup ini adalah untuk mendengarkan dan melihat saya memberikan pelajaran tentang Laksmi Puja yang ke-6 ini. Ya, itu nasibnya. Kenapa seperti itu? Karena nasib kita sekarang ditentukan oleh pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan kita di masa yang lalu, ya. Mungkin sudah 2 minggu, saya akan ikut Laksmi Puja, saya akan ikut pembukaan pintu rezeki. Itu. Karena seperti diketahui Tuhan sudah memberikan alat kepada kita untuk menentukan nasib dan takdir kita. Ya. Maka nasib itu ditentukan oleh pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan menentukan nasib dan takdir kita ke depan. Ya. Kemarin kita sudah mulai mengirim rasa syukur apa yang sudah kita capai itu 10 tahun ke belakang. Nah, sekarang mulai hari ini ya, di tanggal 22 Mei hari Jumat ini, kita akan menentukan nasib dan takdir kita ke depan. Kita mau ke apa? Kita mau apa ke depan? Ya, ingat pikiran kita. Kemarin kita sudah menulis capaian-capaian kita. Sekarang apa yang ingin kita capai? Nah, apa yang kita ingin capai 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ya, 1 tahun atau 12 bulan ke depan. Ini mulai kita pikirkan, ya, mulai kita pikirkan. Karena semuanya yang ada di alam semesta ini berasal dari pikiran. Coba apa-apa yang Bapak Ibu telah capai sebelumnya itu berawal dari pikiran. Misalnya dulunya ngekos, sekarang sudah punya rumah. Pada saat ngekos itu berpikir bagaimana seandainya saya bisa punya rumah. Seandainya saya bisa punya rumah, seperti itu. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran kita itu akan menjadi kenyataan. Sehingga pemikiran-pemikiran kita itu akan menjadi kenyataan. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam berpikir. Kita harus hati-hati dalam berpikir. Apalagi kita sudah memahami tentang pembukaan pintu rezeki, kita harus hati-hati berpikir. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ya. Anda memiliki sebuah mobil yang Anda pakai sekarang ini, itu dulu Anda berpikir, Anda pernah bercita-cita. Seandainya saya punya mobil ini, betapa bahagianya hidup saya. Ya. Seandainya saya bisa bekerja di sini, betapa bahagianya hidup saya. Itu. Nah, sekarang atau hari ini, Tiang akan ajarkan bagaimana kita bisa kita merancang, ya. Kita bisa merancang masa depan kita. Ya. Sekali lagi, kita harus tahu betul-betul apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena Tuhan hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, kita harus paham dulu mana kebutuhan, mana keinginan.
Kalau keinginan, itu dalam 1 menit kita bisa punya 60.000 keinginan. Ya, tetapi ketahuilah, dalam 1 hari maksimal kita memiliki 3 kebutuhan. Ya, nah makanya bukan keinginan yang akan dikabulkan, tetapi kebutuhan. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan apa yang betul-betul kita butuhkan, ya, karena dari kesekian banyak keinginan itu hanya ada beberapa saja yang kita butuhkan. Dan Tuhan berjanji, Dewi Laksmi berjanji bahwa beliau akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, mungkin saat ini bersama keluarga menonton acara ini. Suami istri tolong diskusi ya, ini biar kita satu arah ya. Kalau kita berdoa, nanti kalau kita berdoa bersama-sama itu lebih cepat terkabul ya. Maka Bapak Ibu diskusi sebentar, habis acara ini diskusi apa rencana kita, apa yang ingin kita capai, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan atau 1 tahun ke depan ya. Ini harus jelas ya. Makanya kalau berdoa itu rahasia doa itu kita harus jelas gitu. Banyak yang bilang ya, banyak yang sudah pergi ke pura-pura, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, mereka berdoa tetapi doanya tidak jelas ya. Ketahuilah, di dunia ini di antara yang tercepat ya, katanya cahaya paling cepat, tetapi yang lebih cepat dari cahaya itu adalah doa. Ya. Begitu kita berdoa, misalnya, Tuhan, saya butuh uang, gitu. Begitu doa kita terucap, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah membuka dompet beliau. Berapa nak? Itu beliau. Tetapi kita tetap, Tuhan, saya butuh uang. Berapa? Tuhan, saya butuh uang. Berapa? Padahal Tuhan sudah mau menghitung. Salahnya kita tidak membilang berapa kebutuhan uang itu. Ya. Ini permohonan kita harus jelas. Tuhan, ya ini ya. Tuhan, saya butuh uang 2 juta. Hari Minggu lagi 2 hari, jam 10 pagi. Tolong bantu. Nah, ini cara doa yang benar. Ya. Jelas, ya. Makanya sebelum kita berdoa ya, nanti karena ada sesi berdoa, tetapi sesi sekarang adalah menentukan. Tulis apa yang betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan itu yang akan kita minta nanti pada saat kita berdoa. Ya. Misalnya apa? Misalnya dalam 3 bulan mungkin ada rencana untuk menikahi anak, itu membuat upacara perkawinan. Itu mungkin apa-apa yang kita butuhkan itu tolong ditulis, dan itu nanti kita bisa minta ya. Ya, Tuhan, ingat, yakini Tuhan Maha Pemberi ya, yakini Tuhan bahwa Maha Pemberi dan beliau akan mengabulkan doa-doa kita ya. Apalagi kita langsung langsung kepada Dewi Laksmi, karena beliau bertugas membagikan rezeki ya. Tugas sekarang adalah silakan tulis ya, tulis apa yang betul-betul Bapak Ibu butuhkan ya. Misalnya ya seperti tadi, misalnya ada yang butuh rumah misalnya, bukan yang kecil-kecil ya. Pokoknya segala kebutuhan, misalnya tambahan uang bulan, misalnya anak butuh sepeda motor, anak butuh HP yang baru, kita butuh perbaiki rumah atau modalan nanti beberapa bulan lagi, itu ditulis ya. Tulislah apa yang betul-betul kita butuhkan dalam hidup kita ya. Nah, setelah itu juga tentukan waktunya kapan. Saya butuh mobil baru dengan merek titik agar bisa diparkir di garase tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian
Ya, ini jelas, ini jelas. Ya, itu dulu, silakan. Ya, bisa 5 lah, bisa 5 permohonan, bisa 5 permohonan. Tetapi ingat yang betul-betul kita butuhkan. Ya, setelah menulis itu silakan foto dan kirim juga. Ya, demikian dulu. Kita akan lanjutkan besok. Bagaimana cara kita mencapai? Sekarang sudah kita tahu, ini bagaimana cara mencapai itu. Ya, sampai jumpa besok. Om Santi Santi.